Salam sejahtera mahasiswa yang berbahagia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai optimasi, salah satu aplikasi dari konsep turunan. Bersama saya Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memahami dan menghayati dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun persamaan sederhana suatu variabel dari batasan yang diberikan. Kemudian, mahasiswa dapat menemukan nilai ekstrem fungsi sederhana yang telah dikonstruksi. Kita mulai dengan menyatakan prosedur yang biasa digunakan untuk penyelesaian persoalan maksimum dan minimum. Pertama, kita sketsa gambar yang sesuai dari informasi yang kita dapatkan. Kedua, kita tentukan rumus untuk fungsi f yang akan kita maksimalkan atau kita minimalkan. Artinya, fungsi f ini adalah fungsi tujuan kita atau yang sering disebut sebagai objective functions. Ketiga, gunakan batasan masalah untuk menghilangkan variabel-variabel lain. Dengan demikian, fungsi f adalah fungsi satu variabel saja. Keempat, temukan interval untuk batas nilai variabel bebas f. Meskipun kadang-kadang permasalahan optimasi ini melibatkan interval domain yang tak hingga. Artinya tidak ada batasan khusus untuk nilai x. 5. Temukan titik kritis dari fungsi f. Biasanya dengan menemukan nilai variabel yang memberikan turunan pertama fungsi f bernilai 0. Dan yang keenam, gunakan konsep nilai ekstrem fungsi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Kita akan membahas dua contoh penerapan prosedur ini untuk mengilustrasikan bagaimana suatu maksimum atau minimum ditemukan. Contoh pertama, sebuah lahan akan dipasangi pagar berbentuk persegi panjang. Panjang pagar tersebut 500 meter. Berapa dimensi pagar supaya suatu taman dapat dibuat seluas mungkin? Kita gunakan step pertama, di mana kita membuat sketsa dari permasalahan kita. Taman berbentuk persegi panjang dengan lebar X dan panjang Y dan luasnya adalah sebesar X dikali dengan Y. Selanjutnya pada langkah kedua, kita tentukan rumus untuk fungsi yang kita akan maksimalkan atau kita minimalkan. Karena kita ingin memaksimalkan luas, maka fungsi yang menjadi tujuan kita adalah fungsi A yang merupakan perkalian X dengan Y. Selanjutnya, kita gunakan batasan masalah agar kita dapat mengeliminasi variabel pada fungsi tujuan kita. Fungsi kita awalnya adalah A sebagai fungsi dari variabel X dan Y, total 2 variabel. Kita ingin mengeliminasinya sehingga variabelnya hanya tinggal satu. Cara yang kita tempuh adalah dengan menggunakan data yang tersedia, yaitu keliling dari persegi panjang tersebut adalah panjang pagar yang ada. Kelilingnya tentu 2 kali panjang dan 2 kali lebar ya. Artinya 2x tambah 2y dan ini nilainya harus sama dengan 500. Atau kalau kita rearrange, kita mendapatkan y sama dengan 250 dikurang x. Dengan demikian, a sama dengan xy bisa diganti menjadi a sama dengan x dikali dengan 250 dikurang x. Sehingga a suatu fungsi kuadrat dengan variabel hanya x saja. Step keempat, kita tentukan batasan masalah. Kita tinjau nilai minimum. Nilai minimum x merupakan kuantitas panjang yang tidak boleh bernilai negatif ya.
Panjang selalu bernilai 0 atau positif, sehingga X adalah suatu kuantitas besar sama dengan 0. Nah, kita tinjau juga nilai batasan maksimum X. Dari persamaan 2X tambah 2Y sama dengan 500, maka harga X yang paling besar itu adalah sebesar 250. Artinya terjadi ketika Y-nya paling kecil, Y-nya sama dengan 0. 2 dikali 250 ditambah 2 kali 0 sama dengan 500. Dengan demikian, rentang nilai X adalah mulai dari 0 sampai dari 250. Langkah kelima adalah kita ingin menentukan titik kritis fungsi objektif. Fungsinya adalah A, fungsi kuadrat dengan variabel X. Turunan A adalah minus 2X ditambah 250. Atau minus 2 dikali X dikurang 125. Turunan pertama akan bernilai 0 ketika X kurang 125-nya bernilai 0. Dengan demikian nilai X harus 125 sehingga turunan pertamanya sama dengan 0. Step ke-6, kita gunakan konsep nilai ekstrem fungsi. Artinya apa? Artinya kita perlu mengecek nilai fungsi pada titik stasioner X sama dengan 125 dan nilai fungsi pada ujung batas interval X. Kita ingat X paling kecil 0, X paling besar adalah 250. Maka untuk ketiga nilai X tersebut kita perlu mencari luasnya. Setelah kita hitung dengan rumus A sebagai fungsi dengan X, maka luasan yang paling tinggi itu terdapat di saat X sama dengan 125. Karena luasan ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 250 itu nilainya sama dengan 0 meter persegi. Dengan demikian, luas maksimum tercapai ketika X sama dengan 125 dan kita tahu dari relasi sebelumnya bahwasanya Y sama dengan 250 dikurang X. Sehingga Y-nya juga sebesar 125. Jadi, dimensi taman agar luas maksimum itu adalah 125 dikali dengan 125 meter. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Sebuah perusahaan kilang minyak akan melakukan instalasi pipa untuk menyalurkan minyak mentah dari offshore A menuju stasiun pengelolaan minyak mentah di daratan C, ya. Dari A menuju C yang berada di tepi pantai. Kemudian diketahui bahwasanya untuk menyalurkannya kita butuh pipa. Jarak kilang minyak ke tepi pantai adalah 3 km, ya, yaitu titik A ke titik B ini. Terus kemudian diketahui bahwasanya biaya pemasangan pipa di bawah laut adalah sebesar 2 juta US dollar per kilometer. Sementara biaya pemasangan pipa di daratan jauh lebih murah, yaitu 1 juta dolar per kilometernya. Pertanyaannya sekarang, berapa panjang pasangan pipa bawah laut dan panjang pemasangan pipa di tepi pantai agar biaya yang dikeluarkan bisa sekecil mungkin? Step 1. Sketsa gambar yang sesuai. Dan kemudian kita beri kuantitas yang kita ketahui dari soal. Kita sketsakan sekarang. Kita memiliki A kilang minyak, terus kemudian jarak ke tepi pantainya adalah P, jarak titik P ke C adalah 8 kilo. Kalau seandainya P ke B adalah X, maka otomatis B ke C jaraknya adalah 8 dikurang X kilometer. Selanjutnya, kita tentukan rumus untuk fungsi yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Karena tujuan kita adalah meminimalkan biaya, maka kita perlu menulis formula total biaya tersebut dari poin A menuju poin C. Dalam hal ini, kita mengetahui bahwasanya itu adalah penjumlahan dari dua bilangan. Yang pertama dari panjang A ke B dikalikan dengan harganya, ya, 2
juta, sementara panjang AB ini kita dapatkan dari rumus Pythagoras ya, yaitu akar dari X kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat atau akar dari X kuadrat tambah 9. Kemudian kita tambahkan dengan harga pipa dari B ke C, yaitu 1 juta dikali dengan 8 kurang X. Karena 1 juta dolar adalah harga dari pipa di daratan per kilometernya. Fungsi ini telah memiliki satu variabel, sehingga kita tidak perlu menyederhanakan fungsi ini lebih lanjut. Fungsi ketiga dapat kita langkaui karena fungsinya sudah menjadi fungsi satu variabel. Maka sekarang kita lanjut ke step keempat, tentukan batasan nilai X. Dari gambar kita tahu bahwasanya panjang X tersebut paling kecil 0 dan paling besar adalah sebesar 8. Kemudian kita tentukan sekarang titik kritis fungsi objektifnya. Dalam hal ini kita salin fungsinya, terus kemudian kita lakukan turunan pertama fungsi tersebut. Kemudian kita dapatkan fungsi seperti ini, yang kalau seandainya kita ingin mencari titik stasioner, fungsi ini harus bernilai 0. Setelah mengerjakan secara matematis, kita mendapatkan bahwasannya nilai X tersebut bisa berupa akar 3 atau minus akar 3. Keduanya memenuhi persamaan turunan pertama S sama dengan 0. Namun kita ingat bahwasanya X memiliki nilai batasan paling kecil 0, paling besar adalah 8. Sehingga nilai minus akar 3 bisa kita abaikan. Sehingga dengan demikian titik stasionernya hanya satu dalam hal ini, yaitu ketika X sama dengan akar 3. Step terakhir, kita gunakan konsep nilai ekstrem fungsi. Permasalahan ini melibatkan batas X dalam interval tertutup, maka intervalnya juga perlu kita uji. Dalam hal ini, kita memiliki 3 nilai X penting yang perlu kita uji. Nilai X minimum yaitu 0, nilai X maksimum yaitu 8, dan nilai X ketika fungsinya mencapai titik stasioner yaitu sebesar akar 3. Kalau kita masukkan ke fungsi S awal, maka kita akan melihat bahwasanya di saat X sama dengan 0, biayanya adalah 14 juta, X sama dengan 8, 17 juta, dan ketika X sama dengan akar 3, kita mendapatkan bilangan 13 jutaan. Maka dengan demikian, agar pemasangan pipa memakan biaya minimum, kita memerlukan nilai X sama dengan akar 3. Dengan demikian, instalasi panjang pipa bawah laut itu akan bernilai akar X kuadrat ditambah 9 menjadi akar 12 km atau lebih kurang 3,46 km. Dan instalasi panjang pipa di tepi pantai adalah sebesar BC, ya, jarak antara titik B ke titik C 8 kurang X, dan itu nilainya adalah sebesar lebih kurang 6,26 km. Kita telah sampai di penghujung video kita. Kita telah belajar bagaimana membentuk persamaan sederhana dari suatu masalah optimasi, yang kemudian kita coba sederhanakan menjadi suatu fungsi objektif bervariabel 1. Kemudian dari sana kita tentukan titik stasioner dan batasan nilai variabel tersebut untuk menemukan nilai maksimum dan minimum global dengan uji turunan pertama, kadang-kadang uji turunan kedua, dan penentuan nilai fungsi pada ujung domain. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.